segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau pemilik kehidupan ini Tuhan. Dilayaklah setiap yang bernapas menyembah dan memuliakan Tuhan. Ini kami umat manusia akan bertepik suara mengakukan. Maka berkatilah setiap kami, layakkan setiap kami untuk menaikkan segala pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Ini kami umat manusia Tuhan memuji mengagungkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya yang siap memuji Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Sejemput kita semua bangkit berdiri. Dia pemilik kehidupan ini. Dia pelukis cakrawala, Raja jagat raya. Kita pujikan ini.
Tetap semangat. Puji Tuhan. Kita kembali sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lagi. Apa arti hidupku ini tanpa Tuhan yang sudah menebus kita? Apa arti nilai hidup kita ini tanpa Tuhan tidak bangkit? Hanya itu kita pujikan ini nilai hidup Yesus. Apa arti hidup Yesus? Apa arti hidupku? Mari kita lakukan pujian ini. Yesus Tuhan.
untuk menikmati sabda dan hambamu yang akan menjadi saluran berkat. Tuhan berkati hambamu, urapi hambamu, mampukan kuatkan hamba dan melayakan hamba untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kalau bukan Kristus yang telah menyerahkan dirinya, kita tidak bakal ada seperti ini, atau kita tidak bakal ada di tempat ibadah ini. Dari bulan ke bulan telah kita lewati, ternyata kita sudah tiba di bulan Maret atau bulan 3. Kita merenungkan kembali pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita mau lakukan terhadap kebaikannya selain kita memberikan hidup ini untuk terus dan terus melayani Dia dalam bentuk kehadiran kita di ibadah, dalam bentuk mengurus rumah tangga yang baik, mengajarin anak cucu kita dekat dengan Tuhan, dan hal-hal lainnya yang telah dipersiapkan di setiap penggembalaan untuk kita bisa melayani Tuhan. Tema untuk bulan Maret selain tema dari sinode dijabarkan sedikit, dan untuk minggu pertama saya dapat tema seperti ini, arti penderitaan Kristus atau arti salib dan penderitaan Kristus. Bicara tentang arti salib dan penderitaan Kristus, atau bicara tentang salib, itu adalah bukti kasih. Salib Kristus itu, Kristus rela disalib karena bukti mengasihi kita. Dan dalam segala hal Dia nyatakan kasih-Nya, termasuk kehidupan sehari-harinya kita. Mulai kita ada di dapur, di tempat tidur, di luar rumah, di semua instansi di mana kita bekerja, di perjalanan kita, Dia selalu menyatakan kasih-Nya. Contoh kecil saja, saya pulang kemarin dari seminar di Jalan Domba, pulang dan diantar oleh seorang teman pendeta Maria juga namanya, sama-sama Maria dan sama-sama janda, tapi dia pintar bawa mobil. Saya minta dikasih turun di depan jembatan situ. Saya tidak pernah tahu kalau jembatan itu tambah rusak. Kalau saya sok-sok jalan di atasnya, bawa payung, bawa apa, ternyata saya terpleset dan saya tengkurap di atas jembatan. Dan untuk sopirnya masih ada satu pengerja laki-laki di bawah. Dia lompat dari mobilnya dan datang, Oma jangan bergerak. Dia datang ambil tas saya, payung saya, dan pegang saya dan kasih syukuran saya. Oma enggak deg-degan, maksudnya Oma masih sanggup jalan ke rumah. Oh, bisa. Cuma sekedar terpleset di atas bambu tadi. Kemudian pengerja itu, ya, pelayan itu dia tepuk-tepuk pundak saya, dia doakan dalam nama Yesus, Oma buat jalan sampai di rumah. Lalu sepanjang malam saya belajar atau dalam saya renungkan firman Tuhan, iya ya, itu kasih Tuhan. Ada saja pertolongannya membuat kita semakin merindukan Dia, karena tidak ada orang seperti Dia. Dia tidak kelihatan, tetapi kasih-Nya selalu merangkul. Saya bilang, kalau bukan karena kasih Kristus, saya sudah terbalik turun di air,
nggak tahu dalam kayak kalian atau tidak. Tapi kan ada bahasanya orang kampung, torore tidak atau norong, nggak tahu betul. Tapi saya bisa sedikit. Nah, mari kita membuka ini firman. Lalu kita melihat selanjutnya tentang arti salib Kristus itu. Kita melihatnya di Injil Lukas. Saya ingin bersama saudara membacanya di Injil Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-26 sampai 28. Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-26 sampai 28. Setelah Bapak Ibu mendapatkan ayat ini dengan hormat, kita sama-sama bangkit berdiri, penghargaan kita kepada Tuhan kita. Kita berdiri dan kita baca ini ayat. Kita bersama-sama membaca dan bersama pula mengaminkannya di atas sebuah perikop. Yesus dibawa untuk disalibkan. 2-3. Ketika mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkannya salib itu di atas daunnya supaya dipikunya sambil menyebut Yesus. Sejumlah besar orang memuja, di antaranya banyak perempuan yang menangis dan berkata dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan menangislah dirimu sendiri dan anak-anak." Amin. Silakan kembali. Puji Tuhan. Dalam ketidaksanggupan saya untuk melihat ini firman tanpa kacamata, tapi bisa kalau di nasi lampu bisa sedikit. Ya, mau dikatakan itu sebuah salib apa sih itu? Tidaklah berarti dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Manusia itu orang Kristen sedikit-sedikit persoalan salib misalnya. Sedikit-sedikit apa masalah dia? Udah pakai salib. Salib apa itu? Kalau saya juga mau bilang bagi salib luar biasa. Sudah sekian lama kalau saya belajar firman Tuhan, saya Tuhan tolong. Kalau saya sudah tidak sanggup, saya tinggal tidur kembali dan saya pejamkan mata saya dan saya ingat sepanjang tahun saya kenal Tuhan, sepanjang lahir saya sampai di usia lansia ini, Tuhan di mana itu ayat yang dulu saya pernah hafal, yang dulu pernah saya ingat. Dan ketika Tuhan ingatkan, karena saya buka itu catatan-catatan, kenapa ada juga itu pulpen Tempo Dorole masih sempat lumayan juga ya. Tapi ada yang catatan sama sekali sudah tidak bisa dibaca. Entahkah sudah cair, sudah apa gitu. Lalu saya tidak mendapatkan catatan saya dulu yang saya suka sekali dengan ayat-ayat itu, tetapi ada tersimpan di memori. Dan Tuhan ingatkan saya kembali. Maka saya salut sekali dengan guru sekolah minggu, dengan sekolah minggu yang suka diberikan ayat hafalan. Pentingnya sebuah ayat hafalan. Saya juga kaya dengan hal-hal seperti itu, artinya karena sejak kecil saya belajar menguasai atau menghafal, dan sampai hari ini ketika saya ingin kembali mengetahui di mana dia berada, saya tinggal tutup mata dan Roh Kudus ingatkan saya, dan kemudian saya dapat dan saya pergi cari Alkitab yang agak besar sedikit. Saya pergi cari kemarin dulu di Kalam Hidup yang besar sekali, tapi ternyata saya tidak dapat. Saya dapat Alkitab yang seperti ini saja. Kenapa saya mau Alkitab ini? Karena di dalamnya ada 76 nama buku, yang kita punya itu hanya 66 nama buku. Saya cari ini karena dulu saya dambakan. Saya kasih nama Yudit itu karena saya pernah membaca kitab Yudit dan saya tahu sejarahnya Yudit. Dia sebagai seorang pahlawan di masa pemerintahan. Lalu saya cari Alkitab itu dan saya temukan, dan kembali saya belajar, sehingga saya makin tua semakin saya mau banyak tahu tentang
banyak hal termasuk kembali pada pengetahuan Alkitab. Saya baca-baca surat-surat tambahan dari kitab kita ini, walaupun pernah tergeser dan tidak disatukan, tetapi karena kemudian entah berapa tahun ini ada lagi terjual di dalam hidup, dan hari ini saya miliki. Lalu saya ingat bagaimana perjuangan seorang Yudit, seorang anak Tuhan, dan kemudian saya lihat pejuang-pejuang, pengiring-pengiring Kristus di Lukas pasal 23 di sini. Saya hanya ambil di ayat 26 sampai 28 dan saya kutip dua hal tentang bagaimana itu arti salib dan penderitaan Kristus. Tadi saya bilang begini, salib itu adalah bukti kasih, dan kasih itu adalah pengorbanan. Kasih itu identik dengan berkorban. Kenapa kamu suka itu? Suka berkorban, suka berkorban? Karena bukan dari luar yang menyuruhnya, tapi dari dalam hati ada kasih, ada potensi yang Tuhan tanamkan di dalam kita sejak kita tercipta di hari yang ke-6 itu, sampai kepada bicara masalah kasih itu adalah pengorbanan. Bukan berarti kita lihat orang lalu kita segera kasihan, tetapi memang itu kasih untuk menolong sesama, kasih untuk menginginkan sesama diselamatkan, kasih untuk melakukan sesuatu. Itu memang dari dalam, potensi yang berasal dari dalam diri sendiri. Jemaat yang terkasih, kadang-kala kita bilang, bagaimana caranya ya kita bisa punya ini dan itu? Orang-orang kejar berkat dan sebagainya. Padahal semua orang itu bisa menghasilkan berkat. Semua orang itu bisa menghasilkan sesuatu tergantung dari dirinya. Tergantung dari menyadari tidak dirimu itu ada potensi di dalamnya. Menyadari tidak dalam dirimu itu ada talenta, ada kemampuan, mau tidak melakukannya. Karena bicara tentang kasih ini adalah pengorbanan. Korban itu tidak selamanya berupa harta, salah. Korban itu tidak selamanya ringgit. Saya pernah tidur tertawa terbahak-bahak jam berapa malam saya sendiri, dan saya ingat ketika saya di Mangkutana, saya baru mulai, ya seorang remaja, seorang nona yang sudah melayani Tuhan, dan kami dibagikan peta-peta sawah, kebun yang baru digarap, pernah bilang kabur, hutan yang baru digarap dan dibagi-bagikan. Ini saya dipanggil, ini pengerja, ini Maria punya ini. Lalu kami suruh berlomba sampai kepada menghasilkan hasil, dan kemudian dibuatkan begini. Ada itu padi yang ditumpuk-tumpuk. Apa bahasa kerajaan itu, padi yang ditumpuk-tumpuk berbagai wujud. Itu majelis yang suruh kami berlomba. Lalu majelis yang buat-buat seperti itu. Lalu ada yang tinggi padinya, kerucutnya, ada yang pendek. Saya pikir bahwa saya punya yang paling tinggi, karena saya juga termasuk rajin, ya gitu. Ternyata saya punya kerucut padi paling pendek. Kenapa? Karena majelis itu bikin permainan. Sebenarnya saya punya banyak, kalau seperti teman dikasih kerucut tinggi, tapi dia kasih pendek karena dia kasih melebar. Nanti kembali dihitung, ternyata beda-beda tipis dengan teman, sama-sama jumlah ikat-ikatan dia. Nah, saya ingat itu dengan potensi-potensi yang ada pada majelis dan membuat sebuah permainan, dan kemudian saya tidak bisa lupa bahwa saya didoakan oleh majelis di pematang itu, di sawah itu, dan dia katakan, ini hambamu akan menjadi hamba yang terus-menerus dipakai oleh Tuhan. Tidak saja di Mangkutanan, tapi ternyata kemana Tuhan nanti suruh dia pergi, karena dia punya hasil sama dengan teman-teman. Jadi jadilah majelis
Jadilah jemaat, jangan tunggu bahwa nanti pendeta perintahkan harus begini, harus begini. Saya ingat itu majelis itu, tapi tinggal anak-anaknya yang jadi pelayan di sana sudah meninggal. Orang tuanya juga. Selalu ada kreasi dari dirinya yang membuat selalu kami anak-anak muda di masa itu semangat melayani Tuhan. Kalau di dalam gereja itu ada saja dia lakukan sesuatu, dia lakukan sesuatu. Suatu saat iblis mencoba kami dan mengirim ular di atas atap, dan saya sedang berkhotbah, Pak Pendeta sakit, dan ular itu turun. Ya, ternyata ular ini menurut itu Bapak, ular suruhan. Dia bilang begini, kalau kau berani tangkap mie itu yang berkhotbah, tapi kalau kau mau tunggu kepalamu saya potong. Lari itu ular. Lalu kata orang, memang ini Bapak ada pintar, tapi dia bilang saya tidak punya ilmu apa-apa, saya hanya punya sesuatu dari dalam ini yang Tuhan karuniakan kepada saya setiap saat. Ada saja yang saya bisa lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, berikan hidupmu menjadi hidup yang mengerti salib Kristus, menjadi hidup yang penuh kasih, menjadi hidup yang siap berkorban. Ada itu namanya korban harta, ada itu namanya korban tenaga, ada itu namanya korban perasaan. Haleluya. Mari kita berikan bagi Tuhan. Di tempat yang kecil ini saya bangga bersama jemaat kecil-kecil begini. Bukan berarti yang kecil yang disyukuri. Siapa tahu kalau Tuhan mau kasih besar lagi, tapi kalau Tuhan tidak kasih besar sampai dia datang begini-begini saja sudah luar biasa kok di pemandangan Tuhan dan sesama. Dan saya selalu merenung, luar biasa ini jemaat Tuhan yang kecil. Iya, kekeluargaan yang luar biasa di dalamnya, dan saling menopang satu sama lain. Apa yang dilihat tanpa gembala tahu, tanpa gembala perintahkan, lo dikerjakan saja. Ya, oh ya, masih ada di depan sana spanduk gereja yang turun. Nggak tahu kapan bisa dikerjakan, tapi saya tahu semua saudara orang sibuk. Saudara Lius selalu sibuk dari pagi sampai malam dengan kegiatan sekolah. Ya, Pak Cinta begitu orang sibuk dan kita semua orang sibuk. Saya maklumi, Pak Guru, Pak Pendeta juga orang sibuk. Ya saya bilang begini, coba mau Ibu Pendeta pasang tangga di situ dan saya naik. Saya juga berani di naik tangga. Tapi apa kata orang kalau saya jatuh di sana? Saudara sekalian, ada banyak potensi dalam kita. Kalau kita mau berkorban harta, silakan. Mau berkorban perasaan, silakan. Jangan takut dan jangan merasa bagaimana. Karena itu korban perasaan itu hal yang luar biasa ya. Gampang-gampang susah. Bagaimana ya seorang yang suka korban dengan perasaannya? Jangan sampai dia berteriak menangis apa sebabnya. Tapi saya mau bicara tentang korban. Berkorban perasaan, berkorban tenaga, berkorban harta. Tinggal pilih, terserah. Mau pakai semuanya itu, ada hartamu, korbankan bagi pekerjaan Tuhan lewat apa saja. Ada tenagamu, perasaan yang kadang-kala kita dijojoki, bahasa kita dijojoki, suka disindir-sindir, suka digosip-gosipin. Perasaan kita ini bagaimana melayani Tuhan? Tapi perasaan yang tangguh, pelayanan yang kokoh, harta yang betul-betul dipasrahkan kepada Tuhan, itu karena dari dalam penggeraknya Roh Kudus ada kita miliki, dan dia mengatur semua itu pergerakan hidup kita. Ini Simon, coba lihat tadi ayat 26. Coba dibaca kembali ayat 26 saja, tentang Simon saja. Ya. Lukas 23 ayat yang ke-26 bunyi firman Tuhan. Ketika mereka membawa Yesus,
Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Bayangkan ketika dalam iring-iringan prosesi perjalanan Yesus ke salib ke Gunung Golgota, ketika dalam perjalanan mereka sudah baku atur-atur kali. Oke, ini begini cara jalannya. Tiba-tiba ada Simon dari Kirene, Simon dari Kirene baru pulang dari luar kota. Tiba saat itu juga dibebani tugas ini. Kasih Simon itu salib dia yang bawa. Begitu gaya bahasanya kita mereka tadi sini dan saya bicara. Ada Simon baru datang. Mungkin ada berteriak, Simon dari mana? Kan ada macam-macam nama Simon. Kasih Simon yang dari Kirene. Kasih itu salib. Dia pikul. Tanpa banyak komen, Simon ambil itu salib. Kemudian dia masuk dalam iring-iringan perjalanan mengantar Yesus ke Golgota. Salib dipikul. Sebelum Yesus memikulnya, sebelum diletakkan di atas bahu Yesus, Simon Kirene yang pikul lebih dulu. Nah, sedang keadaan capek ini, baru dari luar kota, tidak ada komen, tahu diri kamu orang masih capek ini apa? Siapa tahu ada orang lain. Kan kalau begitu toh, kalau kita pembagian tugas, kalau bagi tugas apa segala macam, kebiasaan kita kalau atur-atur, ayo kita pilih pengurus. Siapa ketua, wakil ketua, bendahara, wakil bendahara, sekretaris, wakil sekretaris, pembantu umum, seksi rohani dan lain-lain. Mau diatur seperti itu. Kalau kita bilang, kasih tugas, kamu anak, kasih nih orang lain. Saya belum bisa. Yang mestinya juga Simon bilang, tidak ada ke orang lain. Masa anda tahu diri kamu? Masa kamu lihat saya baru tiba dari luar kota ini? Masa anda punya perasaan kamu lihat saya mos-mosan seperti ini? Tapi tidak ada bahasanya, saya dia ngomong. Seandainya saya di saat itu ada, saya bilang, jangan tahu Simon itu baru datang, baru kamu enggak. Andai kata dijemahi, tapi untung saya tidak ada di waktu itu. Dan untung Simon juga nggak nolak tugas itu. Dia ambil itu salib, masuk dalam iring-iringan mengantar Yesus. Dan sepanjang jalan perjalanan itu, nanti ada satu yang berkesan dalam saya baca. Itu banyak perempuan-perempuan yang mengikut di dalam mengantar Yesus untuk disalib. Banyak perempuan-perempuan dengan bahasa Toraja, syurukan bang mitong, ya, menangis sepanjang jalan. Noron, ya. Lain noron-noron dengan nurut-nurut kan? Maaf, saya orang Toraja asli, sedikit yang berikan. Tetapi kadang-kadang kalau saya bahasa Toraja, orang bilang, weh, sudah mata-mata untuk lagu bahasa itu. Artinya, kembali berbahasa Indonesia. Padahal saya mau sekali kasih habis itu khotbah dalam bentuk bahasa Toraja, tapi kadang-kadang leset kembali. Jadi nurut-nurut sama norun-norun entahkah berbeda? Nurut-nurut bagi perempuan ya, norun-norun bagi laki-laki, nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas dia menangis dari kedalaman hatinya. Saudara bisa bayangkan kalau orang hanya sekedar ikut-ikutan menangis begitu, dengan orang yang betul-betul dari hatinya yang dalam, dia menangis betul, dia curahkan isi hatinya lewat tetesan air mata. Haleluya. Jadi dalam memuji Tuhan kadang-kala seperti itu, ada orang yang serius menyanyi, ada orang yang sampai kepada menyanyi dan menangis, karena itu dia jiwai itu lagu, dia sentuh hatiku Tuhan. Tuhan sentuh hati kita dengan perasaan lagu itu, dan akhirnya kita menyanyi,
Dan tidak ada orang bilang angkat kau tangan kirimu, kita angkat sendiri. Pemimpin pujian tidak bilang sih, woi angkat tangan. Ya tidak bilang begitu. Tapi dari dalam hati kita sendiri mencintai Tuhan kita, lalu keluarlah gerakan-gerakan tubuh yang tanda kita mencintai Tuhan. Ini perempuan-perempuan menangis. Putri Yerusalem menangis. Nur di Patoraya. Coba nak dibaca itu ayat yang ke-27. Ulang. Tadi 26 ya. Kita melihat bagaimana ini perempuan-perempuan ini. Lukas 23 ayat yang ke-27 bunyi firman Tuhan. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Amin. Perempuan-perempuan itu menangisi dan meratapi Yesus. Kenapa dia menangis? Karena Yesus. Kenapa dia meratap? Karena Yesus. Karena ingat kasih Yesus. Tidak kurang ajar. Tidak kurang ajar sama Yesus. Yesus mati elok tuh. Tapi mereka ikut semua. Saya mau bilang kalau kita di masyarakat, gayanya kalau orang pergi tongkol itu tidak ada istilah diundang deh. Keturaya. Dari kamu tolo tongkol diundang atau lemak badung diundang. Saya pinjam ikut berpasar peraja seperti Pak Lius ya. Tidak ada. Kalau pertemuan di orang mati tidak ada orang diundang baru datang. Apalagi dikirimi surat. Undangan ini meninggal silakan datang. Tidak. Baru saja kita lihat, kita tersentuh hati kita. Baru dengar kabar. Berapa hari yang lalu saya buka Facebook. Baru 5 menit yang lalu saya punya teman pendeta, mungkin ada saudara tahu kenal dia orang. Pendeta Amandus Kadang yang pendirinya Gesbah dulu, teman baiknya kami bersama Pak Todi. Dalam keadaan sehat-sehat saja. Baru saja kami baku komen-komen lewat grup ATI. Kenapa semua tak Facebook? Saya tidak terima, meninggal. Tadi jam sekian, jam 9.30 pagi. Dengan segera, hanya itu yang saya bisa buat. Dan saya kirim di Facebook. Bapak Pendeta, pejuang iman sudah pergi seperti biasa. Lalu teman-teman yang lain bisa tahu karena saya kirim kabar itu bahwa Bapak Pendeta meninggal. Saudara, kalau kita dalam kesiapan hidup ini untuk selalu mau melakukan sesuatu yang terbaik, biar orang bilang apa, jangan pernah mundur dari perbuatan baikmu. Seperti perempuan-perempuan ini, dia tembus saja, dia telusuri saja kerumunan orang banyak, baru dia berteriak-teriak menangis. Dia meratapi Yesus, dia menangisi Yesus karena mengingat ke belakang bagaimana perbuatan Yesus yang luar biasa itu. Pernah menyembuhkan orang sakit, pernah mengampuni orang berdosa, dan banyak sekali perbuatan baik Yesus. Tidak sama dengan manusia. Perbuatan baik manusia terlalu gampang dilupakan. Ini rombongan putri-putri Yerusalem ini, dia ratapi Yesus. Tentu karena kebaikan dari Yesus yang luar biasa. Mari kita belajar dari perempuan-perempuan ini. Bukan berarti saya suruh saudara teriak-teriak menangis semua. Tidaklah. Tapi sikap dan cara mereka yang selalu mengingat kebaikan Allah, kebaikan Yesus, kebaikan Juru Selamat. Mari kita mengambil sifat Simon dari Kirene. Sekalipun dalam keadaan capek dan dibebani sebuah tugas dan tanggung jawab untuk pikul salib Yesus, dia tidak melawan, dia kerjakan saja. Karena apalah artinya hidup ini tanpa siap melakukan. Mungkin ada pekerjaan yang seolah-olah berat saudara terima, apalagi para pendukung sidang ini. Luar biasa. Gereja yang kecil punya pendukung sidang yang luar biasa.
Mungkin ada perasaan kita seperti saya tidak mampu, tidak bisa. Tapi coba belajar dari Simon dari Kirene, belajar daripada putri-putri Yerusalem, sampai kepada Yesus dikirim untuk ke Golgota. Mereka masih ada di situ mengiringi perjalanan ini. Betapa cintanya Yesus yang tinggal mau disalib, masih ucapkan perkataan ini di ayat yang ke-28. Dia ucapkan perkataan itu pada orang-orang yang sedang menangis. Lukas 23 ayat yang ke-28 bunyi firman Tuhan, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Amin. Haleluya. Yesus tahu persis bahwa perempuan-perempuan ini menangis karena dirinya, karena Yesus. Dengan belas kasihannya, dan dia menoleh kepada para putri, kepada perempuan-perempuan itu, dan dia katakan, "Jangan tangisi aku, tangisi dirimu dan anak-anakmu." Jemaat yang terkasih, betapapun kita mencintai Yesus, tapi jangan lupa bahwa dalam melayani Yesus, dalam melayani Tuhan dengan segala tugas yang dibebankan kepada kita, jangan pernah lupa dirimu sendiri, dan jangan pernah lupa tentang anak-anakmu, dengan rumpun keluargamu, tentang keselamatanmu. Terlalu seringnya kita terlalu mengaku diri kita terlalu sibuk buat melayani Tuhan. Apakah terjamin bahwa orang itu sibuk, orang hebat melayani Tuhan, dia selamat? Iya sih, memang itu salah satu bagian, salah satu syarat. Tetapi ada celah-celah, ada hal-hal yang kadang-kala hanya hal sepele membuat kita berpaling dari Yesus, dan kita rela kehilangan Yesus. Ingat dirimu dalam melayani Tuhan, selalu ingat dirimu. Jangan aku yang mengabarkan Injil, kata Rasul Paulus. Jangan kamu yang menyampaikan kata keselamatan, kamu sendiri yang binasa. Sebabnya ingat dirimu dan ingat anak-anakmu. Terlalu sibuk tolong orang lain dan sebagainya. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan keluarga? Adakah terngiang di hati kita tentang keselamatan keluarga kita, sementara kita seperti sudah di atas angin karena kita orang yang dipakai oleh Tuhan? Saudara, begini-begini di zaman pandemi yang saya tidak bisa bebas lagi seperti dulu melayani Tuhan. Ketika dipanggil sana sini pelayanan dalam kota saja, masih berpikir kalau saya keluar. Tetapi di benak hati saya menggelora semangat yang pernah saya miliki dulu. Tuhan, kembalikan semangat itu. Tapi bagaimana pula biar semangat kalau susah sudah. Kemarin itu cuma di jembatan saja hampir kan, dia perlu jembatan dulu. Karena entar masalah kaki dan sebagainya. Tapi Tuhan tahu kerinduan kita dalam melayani Dia, dalam mengakui Dia sebagai sumber juru selamat, Dia sebagai guru dan sekaligus sebagai juru selamat. Ada banyak guru di dunia ini, tetapi tidak ada yang bisa jadi juru selamat. Hanya bisa membenahi luarnya, menasehati anak-anak masyarakat di dunia pendidikan, dan anak-anak itu makin membaik. Saya senang sekali mendengarkan Pak Pendeta Yohan bicara begini. Justru guru-guru yang mengabdi sekarang di tempatnya di mengajar itu mantan-mantan siswa semua. Luar biasa. Kalau guru menghasilkan guru. Pernah ada siswa datang antar kue di depan,
istrinya kali yang penjual kue. Ibu PW suruh datang antar, baru dia berteriak, saya kenal Bu guruku dulu. Iya Pak, terima kasih. Saya kemarin ada di seminar, baru ada satu ibu bawa anak kecilnya, dia peluk saya. Tante lupa saya pulang anta. Saya lihat siapa ya, lama. Dan saya berterima kasih kepada anak-anak muda yang tidak sombong, anak-anak muda yang tidak gengsi, melihat orang tua yang sudah lupa, sudah tidak seperti dulu, dan didatangi bahwa saya kenal kita. Jangan pernah punya sikap seperti itu. Masih matuamu baru ditanya apa itu, tetanggaku sekampungku, pada keluarganya. Wah, ini satu sifat yang perlu dibasmi dari sebuah keluarga. Penderitaannya luar biasa dialami oleh Yesus, dan sempat juga dialami oleh Simon Kirene. Dia punya korban tenaga, wanita-wanita punya korban perasaan, lalu jemaat punya korban apa? Tapi kita mau lihat dulu ini bacaan Filipi 1 ayat yang ke-29. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-29, apa kata ayat itu? Filipi 1 ayat yang ke-29, bunyi firman Tuhan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Kepada kamu jemaat, kepada kita dikaruniakan bukan hanya menjadi orang Kristen, mendaftarkan diri, memberikan diri kita dibaptis dan diakui sebagai jemaat dalam satu gereja, misalnya Jemaat Kristus Pembela. Bukan saja sampai di situ, jadi mau saya jemaat, saya mau datang tiap minggu bawa peleteku, bawa perkeluhanku. Tidak hanya sampai di situ, tetapi menderita sengsara juga untuk Dia, akan mengalami sengsara juga seperti Yesus, walaupun tidak sepenuhnya, walaupun tidak sampai mati kita sengsara seperti Yesus, tapi ada bagian-bagian yang merupakan sebuah penderitaan yang mirip-mirip dengan penderitaan Yesus. Dan terimalah itu, bukan saja menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, tetapi menderita sengsara juga karena Dia, karena pekerjaan Tuhan, karena demi pelayanan. Lalu kita dibuat hati kita sakit, entahkah keluarga, suami, masyarakat, dan apa yang bikin hati kita tertusuk sakit. Nggak usah. Orang yang banyak bicara itu kan, dia tidak bicara di depan kita kan, dia bicara di belakang kita. Kalau dia tidak berani bicara di depan kita, dia hanya bicara di belakang kita, berarti kita orang hebat. Yamaha selalu terdepan, kita selalu terdepan, dia tidak berani ada di depan kita. Kecuali saya, pernah ada orang duduk di saya salah. Ini jemaat yang pedolo ya, saya selalu, ya kesebintang saya, nggak usah saya disalah Tosugi ya. Saya dibilangin Tosugi, saya cari tahu, ini ibu bilangin saya Tosugi, apa Kusugi? Maaf ya. Nah, dia juga dalam penggembalaan, saya tahu di gayanya dalam digembalakan. Saya punya catatan. Tidak pernah dia melihat itu hal-hal yang menonjol dari pribadi keluarganya. Lalu saya dikasih begini. Oh, saya tidak cari tahu, tapi ada orang bilang begini. Pernah dulu kita masih gubuk-gubuk, kita parkir, ada berapa beca di situ. Kenapa saya punya beca? Ada saja sesuatu saya lakukan. Waktu itu masih ada Yusuf, pemain musiknya kita dulu, adik saya yang membuat pelayanan di sini Maria karena keterampilannya di sebagai musik. Dia siswa Mahaputra itu Yusuf waktu itu. Baru pulang sekolah sambil belajar, lalu dia bawa beca sambil belajar di atas beca sambil menunggu lurah muatan. Kemudian ada juga temannya mau juga seperti dia, kemudian dia juga beli, ada juga becanya, saya bantu.
Lalu becak itu diparkir di depan guru. Waktu itu ada 3 atau berapa, tapi ada memang itu juga becak gereja, bukan becak gereja, becaknya anak-anak. Lalu dia marah, pendeta baru punya becak, marah dia. Belum dia yang membelikan mobil pendeta. Pendeta sendiri punya becak kok. Pendetanya dibilangin tersugi. Terima kasih Tuhan Yesus. Andai kata itu orang masih ada dan dia lihat mobilnya Pak Yoli di depan, entah dia mau bilang apa. Tapi saya tidak tahu di mana rimbanya sudah. Anak-anaknya pun saya tidak tahu di mana nasibnya. Jadi kita jangan pernah ada sikap begitu di hati kita. Murnilah salib Yesus, murnilah korban Yesus, murnilah kasih Yesus, murnilah korban perasaan karena Yesus. Dan kalau pernah memang jemaat mengalami salib seperti itu, mari ini ada ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 18. Terimalah ayat itu. Kalau pernah kita mengalami hidup yang sepertinya tidak enak, mirip-mirip penderitaan Yesus, baca ayat ini. Roma 8 ayat yang ke-18 bunyi firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Haleluya. Itu yang membuat saya tetap tegar di dalam melayani Tuhan di gereja Bethel Tabernakel, di tempat ini, karena saya tahu penderitaan yang pernah saya miliki, yang pernah saya terima, yang pernah saya derita sampai hari ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Kristus sedang siapkan untukmu nanti. Bayangkan saudara, ketika saya berlutut di sini masih gugup waktu itu, dan orang berteriak-teriak, suster, nona, yang panggil nona waktu itu saya, panggil suster saya, karena saya panggil nona saya masih sendiri memang. Kenapa? Dia bilang, digali ini kubur, mau kau dikasih masuk, mau kau dikubur. Oh, pengen nakir itu. Iya, kenapa kamu datang di sini bikin pondok-pondok begitu? Saya bilang, itu bukan urusannya Bapak dan urusan saya nanti. Saat itu saya berlukas bagaimana caranya, bagaimana saya menambah sama tempat tinggal saya Pak Lukas waktu itu. Dan saya menuju ke wali kota. Masih Pak Andi. Orang siapa namanya yang dulu wali kota yang tahun 2000 itu. Dan kemudian datang, kumpul semua warga. Pertigaan sana dibikin tenda dan keluar putusan bahwa itu kuburan di sebelah sana, di mana ada rumah jangan diganggu-gugat lagi, tetaplah rumah, jangan teruskan saja yang tidak ada orang punya, tapi jangan pernah diganggu-gugat yang sudah punya tempat, ada hukum. Dipanggil seperti orang, lalu tenanglah jiwaku dalam kemuliaan. Nah, apalagi di zaman itu masih ada Nenek Ali, artinya orang tuanya Ibu Rini. Saya tidak takut. Mau apa datang ke apa para raja apa. Jadi saya tenang. Dan lebih tenang lagi saya bersama dengan Bapak Ibu. Jumlah di waktu itu berapa sih? Dengan Bapak Ibu yang ada sekarang, sebabnya ada namanya pendukung sidang. Apa arti pendukung? Pendukung sidang itu mendukung jalannya pekerjaan Tuhan di penggembalaan ini. Bisa bicara, bisa mendukung pelayanan. Mau orang bilang apa saja, ada pendukung sidang. Siapa takut? Ada jelas. Dengan pendukung sidang baik laki maupun perempuan, semuanya akan bersatu, akan membuat sebuah komitmen bagaimana kerjasama dengan gembala, bagaimana menghadapi masalah, bagaimana menghadapi kasus di akhir zaman ini. Kita seia sekata dalam melayani Tuhan. Dan ingat masih ada ayat yang paling terakhir lagi, di ayat yang ke-28 dari Roma 8 tadi. Ayat yang ke-28 dari Roma 8 tadi kita baca, dan kita bersama-sama datang kepada Tuhan berseru karena kehebatannya. Ya, Roma 8 ayat yang ke-28 bunyi firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Pendukung sidang, ini ayat hafalan ya. Saya kasih PR dan jadikan ayat hafalan.
di dalam pelayananmu, dalam mengemban tugas ini. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Dan saudara tahu, itu bagi hanya orang yang mengasihi Dia loh ya. Hanya bagi orang yang mengasihi Yesus yang diperhatikan oleh Yesus. Haleluya. Kemudian musik tampil dan kita lakukan puja. Ada itu lagu sebelum kita dengar firman Tuhan tadi. Apa arti hidup ini? Bisa-bisa. Kenapa saya kemarin? Kami satukan hati kami ada di sini bersama dengan pelayan Tuhan yang ada di altar membawa puji-pujian dan keterampilannya bermain musik. Kami semua mengikuti dan kami semua menyanyi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, tidak ada sesuatu yang kami mau berikan padamu selain tenaga dan kesempatan yang masih kami miliki bersama para pendukung sidang yang terjun dalam sakramen ini. Tolonglah kami semua Tuhan, sehingga kami bisa melakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kami banggakan dari hidup ini. Ajar kami melayani-Mu dengan penuh kerendahan hati. Singkirkan semua kecongkakan, singkirkan semua keangkuhan dari kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami selalu berdoa Tuhan Yesus untuk kekayaan dan bangsa ini, buat kota kami, buat sesama kami. Semua kami jemaat-Mu mempersiapkan diri untuk memasuki sakramen hari ini. Suci kuduskan hati kami, pikiran kami, lalu kami bawa doa kami ini di dalam nama Bapa yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oleh itu kerajaan dan kuasa
kemudian sampai selama. Amin. Untuk jemaat silakan kembali kecuali kami melayani dan dengarkan firman Tuhan sebelum saya membagi saksian ini. Dan 1 Korintus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari sakramen ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Jemaat yang terkasih, mari kita mohon ampun dulu sebelum kita ke rumah sakit. Ampuni kami, Yesus. Ampuni kami, Bapa. Dalam nama Yesus, kami terima sakramen. Simon Kirene, kehancuran hati pada putri-putri Yerusalem. Kita aminkan pagi ini kalau bukan karena pengorbanan Kristus,
Kita tidak bisa ada sebagaimana ada sebabnya. Dengarkanlah firman Tuhan. Bahwa bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita di dalam tubuh Kristus. Amin. Amin. Kita makan dengan keyakinan. Haleluya. Berterima kasihlah kepada Yesus. Bangun. Kembali kita mengangkat cawan. Haleluya. Angkat cawan kembali di tangan kananmu. Renungkan cucuran darah Kristus di atas Kalvari. Tanda kasihnya kepada kita yang berdosa ini. Bapak, terima kasih. Dengar firman bahwa bukan kacauan yang penuh ucapan syukur ini. Di dalamnya kita juga mengucapkan syukur. Karena itu adalah persekutuan kita di dalam darah Kristus. Amin. Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kita angkat tangan kita, kedua tangan kita sekalipun. Tidak ada sesuatu yang kami harus bilang kepadamu. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih. Kami siap untuk Tuhan pakai kami dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih. Haleluya. Seberapa banyak kami yang ikut pertemuan atau sakramen tadi. Sadarkan kami Tuhan bahwa kesekian kalinya kami minum kesekian kalinya juga kami ingat pengorbanan Kristus. Sehingga kami lebih kokoh lagi, lebih siap lagi untuk melayani Tuhan dalam setiap kemampuan masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Lalu semakin memakai para pelayan-pelayan musik yang ada di altar, semakin memakai para pendukung sidangmu, semakin membuat rajin dan semangat jemaatmu yang datang pagi ini, karena korbanmu luar biasa bagi kami. Terima kasih. Lalu kami selalu berdoa untuk negara dan bangsa kami, pemerintah kami, kota kami, seluruh jajaran aparat di seluruh persada tanah air ini. Pakai mereka dengan kasih sayang, pakai kami juga. Oh haleluya, terima kasih. Dan kalau sebentar kami membawa sesuatu bagi pekerjaanmu, Engkaulah yang menilai kami dari tempat kemudian. Terimalah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali, dan kami masih ada di sini dalam pelayanan. Sakramen perjamuan suci selesai. Terima kasih kepada para hamba Tuhan yang telah mendampingi saya dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan kembali ke tempat, dan pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada masing-masing.
Tuhan, kita sudah melaksanakan perjamuan dan di waktu ini kita memberikan yang terbaik dalam persembahan kita. Dan kita menjalankan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kami sungguh bersyukur dan diberkati lewat firman-Mu, lewat perjamuan kudus, itu semakin memampukan kami, semakin mengingatkan kami akan karya-karya Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami menjalankan persembahan kami, Tuhan memberkati, ajar kami untuk melayani, memberi dengan penuh kasih, bukan dengan terpaksa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Setiap persembahan kita, dan saya langsung ambil alih saya di sini. Nah, ini minggu pertama, ya kita menggalang untuk dana pembangunan kita. Nah, laporan dari bendahara pembangunan kita kepada kami adalah saldo kita untuk pembangunan untuk saat ini kurang lebih 157 juta. Dan tentunya sering saya menyampaikan bahwa dalam membangun sebuah gedung gereja ini masih sangat minim sekali itu dalam perencanaan kita di tempat ini. Oleh sebab itu, jemaat yang kasihi Tuhan, mari kita terus mendukung pelayanan lewat pembangunan kita di tempat ini.
Dan kita akan masuk di sesi pertama untuk pembangunan kita dengan pujian Kerja Buat Tuhan. Ya, mari kita bekerja buat Tuhan. Amin. Ya, mari. Suara atau angkat tangan jika ada. Ya, Oma Gil 200, Opa Tito 200, Opa Gil, Opa Tito. Berarti ada cucunya Tito. Ya, ya Ibu Suster 1 juta. Nah, Ibu Angel, Mami Angel. Ya, ada lagi. Oke, kalau belum ada, kalau sudah tidak ada, untuk sesi kedua kita jalankan persembahan. Mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita dalam pelayanan pembangunan. Kiranya Tuhan berkati kita semua dalam segala tugas dan pekerjaan pelayanan. Oke, kita akan mendengarkan berita gereja kita di sepanjang minggu. Saya persilakan kepada Lucy. Jadwal sepekan GBT Kristus Pembela Makassar. Senin 4 Maret 2024 persekutuan doa pukul 18.00 sampai selesai. Selasa 5 Maret 2024
2024, ibadah keluarga pukul 18.00 sampai selesai bertempat di keluarga Ibu Gembala di gereja. Jumat 8 Maret 2024, ibadah keluarga pukul 18.00 sampai selesai bertempat di keluarga Bapak Ronald Rion, Kampung Rama. Sabtu 9 Maret 2024, ibadah Yud pukul 18.00 sampai selesai dengan tema Attitude, pengkhotbah Pendeta Yel Sumarto MTH, WL Ibu Yelsi. Minggu 10 Maret 2024, ibadah raya pertama pukul 7.30 sampai selesai dengan tema Arti Salib dan Penderitaan Kristus, pengkhotbah Pendeta Yel Sumarto MTH, WL Ibu Yelsi. Ibadah raya kedua pukul 10.00 sampai selesai, pengkhotbah Bapak Lis Patasik SPDK, WL Ibu Richard. Sekolah minggu pertama pukul 7.30 sampai selesai bertempat di gereja. Sekolah minggu kedua pukul 16.00 sampai selesai bertempat di cabang Marampa. Pokok doa, jemaat yang sakit, jemaat yang di perantauan, jemaat yang berulang tahun minggu ini, pertumbuhan iman jemaat, bangsa dan negara. Demikianlah jadwal sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Itulah jadwal kegiatan kita sepanjang minggu ini. Dan kemungkinan minggu depan akan saya bagikan jadwal untuk ke rumah-rumah. Jadi 2 minggu ini saya konfirmasi langsung ke orangnya. Jadi minggu depan akan saya bagikan untuk jadwal ke rumah-rumah. Kita saling mendoakan, kita bersyukur ada Ibu Suster dan juga keluarga dari Kak Rini datang bersama dengan kita. Bagi jemaat yang bergabung bersama kami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, itulah berita kegiatan sepanjang minggu ini. Dan kita dapat memperhatikannya bersama. Sejak kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Tuhan berkenan
dan sampai kami bisa berada di minggu pertama Maret tahun 2024 karena kasih sayang. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua kehadiran umat-Mu saat ini, berkati semua pelayanan kami. Namun kami juga teringat buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir dikarenakan usia lanjut, dikarenakan karena penyakit. Tuhan tolong baik ibu janda ruruk yang sudah usia lanjut, Tuhan kami juga serahkan buat teman-teman yang jauh dari kami karena masa depan mereka, pekerjaan mereka. Berni yang ada di Morowali, Bapak Sumarto yang ada di Sukabumi, anak Ronald yang ada di Halmahera, anak Sem yang ada di Jakarta, anak Yusprin dimanapun mereka berada semuanya. Bapak Ronald Padang pun di mana dia berada, yang tidak sempat kami sebut satu persatu, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan atas segala jawaban dan kasih sayang-Mu. Beberapa saudara kami yang kali ini kami jumpa, baik itu Ibu Suster dari Papua, bahkan keluarga besar ini yang sempat beberapa hadir, dan teman-teman yang lain yang hadir mungkin kali ini. Kesetiaan mereka Tuhan perhitungkan. Kami pun ikut berdoa buat hamba Tuhan, keluarga Bapak Pendeta yang ditinggal, Bapak Mandus Kadang, keluarganya dan jemaatnya. Tuhan hiburkan. Kalau sebentar malam pelepasan jenazah yang akan bawa ke Tanah Toraja, Tuhan jaga jemaatnya, keluarga besarnya. Terima kasih. Inilah kasih kami kepadamu, saling mendoakan satu sama lain dan mempersiapkan diri kami kembali ke rumah. Kami tetap berpegang dengan janji itu, bahwa betapa Tuhan peduli orang-orang yang mengutamakan ibadah. Sebabnya jemaat yang terkasih tadahkan tangan dan kita datang kepadanya. Diberkatilah kiranya kehadiranmu, hai saudara-saudaraku sekalian. Diberkati persembahanmu, pemberianmu, dan yang masih sisa pada kamu diberkati oleh Tuhan. Diberkati masa depanmu, keluargamu, rencanamu, seluruh yang kau rencanakan bersama keluarga dan juga dalam penggembalaan ini diberkati oleh Tuhan. Itu pulanglah kamu ke rumah kamu masing-masing dengan pertolongan daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pembela kami berdoa. Haleluya. Sinar Tuhan, silakan mulai. Terima kasih kepada Tuhan.